COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, kita kembali di Healthy Corner bersama dengan 3 narasumber kita yang masih terhubung dan setia untuk membahas tema yang sangat menarik ya dan sangat update ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih sangat tinggi. Saya ke Pak Muhammad Jafron. Pak Jafron, sebagai Ketua Forum Guru, tentu Pak Jafron sering tuh mendengar keluh kesah para guru di era pandemi COVID-19, terutama adalah dalam memberikan pembelajaran kepada siswa. Apa Pak yang pernah mungkin Pak Jafron dengarkan dari mereka, Pak? Terima kasih Mas Budi. Jadi FGM Kaltim pada bulan akhir September kemarin itu kita menyebarkan angket penelitian presiden untuk seluruh guru Muhammadiyah se-Kaltim. Jadi ada 8 kabupaten kota kita berikan angket secara online, kemudian kita jaring. Hal-hal yang kemudian kami simpulkan diantaranya adalah tentang pertama, bahwa guru-guru itu sekitar 10% itu kesulitan dalam hal internetnya, karena memang Kaltim itu kan rata-rata masyarakatnya atau guru-gurunya atau sekolahnya tidak semua dalam kota. Itu yang pertama, pembelajaran itu yang kesulitan adalah pembelajaran dalam hal internet. Selain kuotanya juga tentang orang tua itu yang pertama yang jadi masalah adalah mereka sekitar 47% mereka sibuk dengan pekerjaan, sehingga sangat jarang memantau bagaimana anak itu beraktivitas di rumah. Yang kedua, sekitar 30% itu orang tua terbatas kemampuannya. Mohon maaf, mungkin kalau di Samarinda, Kaltim khususnya banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah yang siswanya itu dari ekonomi menengah ke bawah, sehingga kemudian itu menjadi masalah besar dalam pembelajaran secara daring seperti ini. Nah, kemudian dari yang lain tentang guru adalah tentang teknis penggunaan media internet ini. Mereka kan kemudian harus belajar ulang dan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Bagaimana membuat video, bagaimana membuat tugas-tugas yang menarik kepada siswa. Kalau hanya sekedar mungkin PPT mungkin tidak sulit ya, tapi kemudian kalau kemudian bagaimana dengan model video-video yang mereka harus dilatih ulang agar kemudian bisa membuat orang tua dan anak itu paham tentang maksud dari materi yang disampaikan oleh guru ya di sekolah-sekolah itu. Itu mungkin Mas Budi yang selama ini kami data dari. Baik, hambatan terkait dengan proses pembelajaran di mana tidak semua siswa-siswi yang ada di Kaltim tentu memiliki akses internet ya. Dan ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya. Dan kalau tidak salah kemudian ada statement yang menggelikan ketika ada yang baru sadar bahwa di Indonesia ada yang mengalami kesulitan untuk jangkauan internet ya. Pak Jafron mungkin mendengar juga ya. Ini agak menggelikan juga. Indonesia yang luas sekali ya, saya kira sangat maklum sekali ketika kemudian beberapa daerah mengalami hambatan untuk akses internet dalam proses belajar. Nah, kalau di Kaltim sendiri kemudian bagaimana mensiasati tantangan besar belajar yang sedemikian rupa, di mana kemudian kerumunan harus dihindari, tatap muka harus diminimalisir sedemikian rupa, tetapi kemudian kualitas mutu belajar masih bisa kita dapatkan bersama untuk tetap mempertahankan sekolah Muhammadiyah yang unggul. Apa yang dilakukan teman-teman di sana, Pak? Ini jadi dua karakter, Mas. Jadi
kalau sekolah di kota, barangkali mungkin nggak begitu susah untuk menciptakan kualitas yang diharapkan. Katakanlah mungkin Balikpapan, Samarinda, mungkin di Kaltim pada umumnya begitu. Pak Zafron, tentu ada plus minusnya ya. Sebagian teman-teman yang tidak bisa mengakses internet, maka kemungkinan besar untuk tertular bahaya narkolepsia cenderung mungkin akan lebih rendah dibanding teman-teman yang di perkotaan yang lebih mudah melakukan akses internet, kira-kira begitulah. Nah, sejauh ini teman-teman di Kaltim sudah mempredisikah akan adanya ancaman bahaya-bahaya narkolepsia pada anak-anak, terutama adalah anak-anak di usia dini ya, yang usia sekolah dasar begitu ya, yang umur-umur 11 ke atas gitu, yang dia mendapatkan akses internet secara full dari orang tuanya untuk proses pembelajaran daring ini. Sudah mempredisikah Pak punya ancaman demikian Pak? Ya, beberapa guru yang ada di sekolah Muhammadiyah tentu juga sudah membahas itu, mendiskusikan tentang bagaimana dampak negatif yang dikhawatirkan oleh mereka, oleh guru-guru itu. Nah, di antaranya kemudian kadang-kadang guru bimbingan konseling lah yang kemudian bertugas untuk ke orang tua khususnya agar ikut membentengi diri, karena memang kita tidak bisa melihat akses mereka di rumah, sehingga kemudian guru-guru konseling itu yang kemudian memberikan semacam warning kepada orang tua agar ada pendampingan khusus. Harapannya kemudian bisa mencegah munculnya ya perilaku yang kemudian narkolepsia itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Muhammadiyah, agar kemudian bisa menjaga negatifnya dari daring ini. Itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sekolah kita. Artinya memang sudah diprediksi bahwa adanya ancaman ini, sehingga kemudian teman-teman guru mencoba untuk melakukan warning di awal ya, bersama dengan orang tua, memastikan anaknya kemudian terkontrol dalam proses pembelajaran gitu ya Pak ya? Ya, jadi teman-teman. Baik, Pak Zafron, saya mencoba untuk ke Mas Eko ya, atau Pak Eko, Kepala Sekolah SD MBS Prambanan. Pak Eko, pengalaman MBS Prambanan selama ini, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, karena MBS Prambanan ini kan dia model pondok ya, jadi dia asrama gitu, kalau tidak salah, tapi mungkin Pak Eko bisa menyampaikan. Kalau SD itu seperti apa Pak? Apakah sama dengan madrasah sanawiyah yang full mondok gitu, atau dia hanya full day kemudian pulang Pak? Ya, baik. Kalau untuk yang SD MBS ini memang berbeda dengan yang di SMP SMA nggih. Jadi untuk yang SD ini full day, jadi dari pagi sampai sore terkait dengan pembelajarannya. Di MBS Prambanan. Kalau SD MBS total 512 Pak. Dan selama ini dari awal bulan Maret sampai dengan bulan November ini tetap melakukan proses pembelajaran dari rumah ya Pak Eko ya? Iya betul, kita tetap online, kita menggunakan Google Classroom dan juga terkadang Zoom, pakai Google Meet, dan
kita juga menggunakan modul yang disusun oleh Majelis Dikdasmen PDM Sleman, yaitu modul hibrida, yaitu menggabungkan antara pembelajaran offline dengan online dalam satu modul begitu, Mas. Oke, jadi artinya ada beberapa waktu yang kemudian offline untuk memberikan modul, kemudian dibawa ke rumah, lalu kemudian dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di sekolah, begitu Pak Eko? Lebih apa namanya, kalau di SDMBS sendiri ya itu lebih banyak yang ini online semuanya, jadi tidak ada siswa yang ke sekolah. Mungkin kalau di sekolah yang lain, sekolah Muhammadiyah yang lain ada yang menerapkan seperti itu, Mas Budi. Oke, tapi SD Prambanan tetap ya melakukan online ya. Mas Eko, saya tertarik mengenai model pembelajaran di MBS Prambanan ya, yang kemudian juga menempatkan kurikulum agama memiliki porsi yang lebih gitu ya. Nah, terkait dengan bahaya narkolepma sendiri, apa pendapatnya Mas Eko sebagai kepala sekolah yang membawai 500 siswa yang selama ini melakukan proses pembelajaran daring? Apa tanggapannya Mas Eko? Nah, ini juga menjadi perhatian khusus bagi kami yang di sekolah terkait dengan anak-anak ini belajar, karena dari survei ya, itu kebanyakan anak-anak ini menggunakan smartphone. Sekitar 75% menggunakan itu, laptop hanya 45%, desktop hanya 30%, tablet hanya 30%. Tapi kebanyakan adalah menggunakan handphone, sehingga ini menjadi perhatian khusus bagi kami terkait dengan anak-anak ini, sehingga jangan sampai anak ini menjadi dampak negatif dari gadget ini menjadi masalah baru, sehingga kami di SDMBS ini tadi disampaikan Pak Jabran juga sama, kita juga berkunjung ke rumah. Nanti kita akan kembali berbincang dengan 3 narasumber kita membahas tentang bahaya narkolepma dan upaya pencegahannya tentunya. Masih bersama dengan TVMU, kita akan kembali selepas iklan yang satu ini. Covid Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Covid Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Covid Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Televisi Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Masih di Healthy Corner TVMU, pemirsa yang berbahagia, kita akan kembali berbincang dengan 3 narasumber kita. Saya ke Mbak Yulia. Mbak Yulia, jadi kalau kita berbicara mengenai anak, ini ada filosofi bahwa anak ini kan memang masa-masanya untuk selalu mencari tahu ya, sehingga sense of curiosity-nya sangat tinggi sekali ya. Ada sesuatu yang baru, anak ini mencoba untuk melihat. Apalagi kalau kemudian dilarang, justru kemudian akan semakin untuk mencari tahu apa sih itu ya. Nah, dalam konteks ini kemudian apa sih yang harus dilakukan sehingga kemudian anak-anak yang diberikan kesempatan, terutama anak di kota gitu ya, yang memiliki akses internet yang lebih gitu ya. Dan apalagi tadi misalnya kayak Pak Jafron sampaikan bahwa sebagian wali atau sebagian orang tua ini cenderung memang pada saat yang sama dia harus bekerja sehingga tidak bisa mengamati anak-anaknya. Lalu apa yang harus dilakukan sehingga kemudian bahaya narkolepma ini bisa kita antisipasi, bisa kita minimalisir, kira-kira begitu. Apa Mbak? Ya,
Jadi yang perlu kita ketahui sebetulnya sebagai orang tua kita perlu mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kecanduan pornografi itu seperti apa. Nah, awalnya mungkin anak-anak yang terpapar itu tidak sengaja itu dia melihat atau menyaksikan konten pornografi ini mendapatkan rasa kesenangan ya. Jadi dari rasa kesenangan ini tadi menstimulasi adanya hormon dopamin yang dikeluarkan ya, karena memang hormon dopamin ini berfungsi untuk kesenangan gitu ya, pleasure gitu ya. Nah, pada saat si anak ini terus-menerus mengakses pornografi, kemudian jatuh kepada kondisi kecanduan, maka orang tua mesti mengetahui atau mempunyai pengetahuan lebih bagaimana sih mengenali tanda-tanda anak kecanduan pornografi atau tidak ya. Yang pertama, ketika anak mulai suka bersembunyi untuk mengakses internet. Nah, kita perlu waspada. Yang awalnya dia kalau mengakses internet di depan kita atau di depan TV atau ini dia sudah mulai mencari tempat yang tersembunyi misalnya, ya di kamar misalnya ditutup pintunya ya. Kemudian ketika kita tidak bisa lagi untuk memisahkan dia dari gadgetnya. Nah, ini yang sangat berbahaya karena ini adalah salah satu tanda yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Kemudian ketika anak mulai menunjukkan kegelisahan kalau enggak mengakses atau tidak mengakses internet. Misalnya tiba-tiba wifi di rumah habis paketnya, belum dibayar, misalnya, waduh gelisah sekali. Kemudian ketika anak mulai menunjukkan perilaku agresif. Ketika gadgetnya diambil, dia marah gitu ya. Kemudian menunjukkan perilaku seksual yang menyimpang seperti memainkan alat kelamin. Kemudian ketika anak tertangkap suka menjahili adik atau teman lawan jenis atau berlawanan jenis kelamin ya, ini merupakan salah satu ya, beberapa tanda gejala yang perlu orang tua tuh aware gitu ya. Orang tua yang cerdas saat ini apalagi di masa pandemi itu perlu yang namanya pengetahuan yang lebih tentang pencegahan narkolepsia ini seperti itu. Oke, nah ini upaya pencegahannya. Saya ke Pak Jafron, ini menarik ketika kita akan hubungkan dengan nilai spiritual gitu ya. Pak Jafron, tentu saat-saat ini juga anak perlu tuh mendapatkan asupan edukasi tentang pendidikan seksual yang benar ya, sehingga kemudian tidak terjerumus kepada hal yang tidak semestinya. Di dalam proses pembelajaran di sekolah Muhammadiyah sendiri, apakah kemudian nilai-nilai demikian diajarkan bahwa pada saat fase ini maka kemudian anak sudah masuk pada fase ini yang kemudian mereka harus tahu, tetapi di sini mungkin tidak gitu ya. Seperti apa Pak sehingga mengedukasi anak agar lebih tepat ini di dalam konteks umur anak, Pak? Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi tradisi di Muhammadiyah, Sekolah Muhammadiyah itu yang tidak mondok ya, itu pasti pagi itu dimulai dengan tadarus Al-Quran, membedah Al-Quran, membaca Al-Quran. Harapannya kemudian anak itu mulai awal sudah ada desain tentang nilai benar salah itu yang paling mendasar, karena itu karakter kita. Dengan target-target tertentu mungkin harus hafal, harus ngerti, itu hampir semua level, bahkan sampai ke perguruan tinggi pun di kampus juga begitu. Modul-modul juga dibuatkan tentang isi Al-Quran yang kaitannya dengan materi yang diajarkan. Itu yang pertama. Kemudian, dan itu bukan tugas guru agama, itu semua guru bidang studi harus menyiapkan materi itu dalam hal agama atau Al-Quran khususnya untuk membekali anak-anak itu. Nah tentu akan ada penekanan-penekanan hal tertentu, apalagi kemudian menyangkut masalah hal yang menyimpang dari kebiasaan yang normal itu, termasuk mungkin narkolepsia itu, akan ada penjenjangan. Artinya begini, tidak semua kita ajarkan secara vulgar, tapi kemudian kita sampaikan secara tersirat tentang bagaimana menjadi anak yang soleh, bagaimana menjadi anak yang soleha, sehingga kemudian hindari perbuatan-perbuatan yang sifatnya akan menyimpang dari kebenaran itu. Itu saya pikir penting bagi anak-anak seusia SD, SMP, dan SMA. Dan itu sudah menjadi karakter kita. Maka kemudian kalau sudah menjadi itu bekal awal iman yang terbaik, maka kemudian tentu akan mencoba membatasi diri kalau ini nggak boleh oleh agama kita, nggak boleh agama kita. Dengan begitu akan terhindar dari sikap-sikap tadi disampaikan oleh Bu Yudi tentang ini tidak boleh, itu akan mereka hindari. Dan ini memang harus terus-menerus. Nah di era pandemi ini maka orang tua yang harus mendampingi setiap pagi
untuk membaca Al-Quran, mendengarkan bagaimana kalau mungkin terlihat Zoom yang mendampingi anak-anak itu, sehingga kemudian mereka akan terbentuk secara kontinu. Jika kalau kemudian setelah tiap hari disampaikan tentang kebaikan itu, maka selama 90 hari akan menjadi kebiasaan mereka dan akan menjadikan sikap yang positif kesekian harinya. Saya kira itu mungkin Mas Budi yang selama ini dilakukan oleh sekolah Muhammadiyah. Ya, artinya bahwa di dalam setiap waktu siklus anak belajar dari rumah itu kemudian anak diberikan porsi banyak untuk lebih banyak belajar mengkaji tentang agama, kemudian pendidikan secara umum, sehingga tidak ada ruang-ruang bagi anak untuk mengeksplorasi hal-hal yang di luar itu ya Pak Zafron ya. Sehingga kemungkinan kemudian gimana Pak? Ya, jadi memang itu yang menjadi tugas kita di Sekolah Muhammadiyah. Selalu kita bekali selain doa adalah baca Al-Quran setiap pagi. Kemudian untuk gurunya, kalau memang di era-era yang begini kan tentu tidak seperti yang kalau kita tamuka ya. Harapnya orang tua yang punya peran lebih banyak bagaimana mendeteksi, mendetailkan tentang materi agama itu lewat pelajaran yang setelah daring ini. Itu mungkin Mas Budi yang selama ini kita lakukan. Baik, makasih Pak Zafron. Mas Eko. Maret sampai dengan November belajar dari rumah. Tentu peran orang tua besar tuh di sini. Bagaimana kemudian MBS memberikan role model, menempatkan orang tua juga sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pendamping sekaligus di rumah bagi anak-anak ini, Mas. Apa yang dilakukan MBS ketika kemudian orang tua harus memiliki porsi lebih untuk terlibat dalam proses pembelajaran ini? Baik, Mas Budi, alhamdulillah. Kalau terkait dengan itu, alhamdulillah di Muhammadiyah Sleman terkait dengan itu sudah kita buat. Jadi guru membuat ibaratnya adalah arsiteknya ya. Arsiteknya kita sudah membuat sedemikian rupa, termasuk dalam proses pembelajaran itu ada orang tua harus ngapain, kita masukkan di situ di rencana pembelajaran anak di rumah ini. Sehingga anak-anak ketika menggunakan gadget itu juga harus dalam pengawasan orang tua. Ketika nanti diminta untuk mengakses di YouTube misalkan, nah itu ada orang tua yang mengawasi, yang mendampingi, sehingga nanti anak terhindar dari itu semuanya. Terus setelah itu juga anak ada beberapa materi itu kita minta untuk mereka bercerita kepada orang tua, sehingga ini anak dengan orang tua ini bisa berinteraksi secara penuh. Ini yang kita buat untuk pembelajaran di masa pandemi ini, Mas Budi. Orang tua kooperatif ya, Mas Eko ya. Karena kan panjang nih ya ceritanya, panjang sekian 8 bulan lebih lah gitu kira-kira. Ada nggak keluhan orang tua gitu, Mas Eko kapan sih boleh dibuka gitu ya, sehingga kita tidak full gitu ya seharian gitu ya, atau mungkin benar-benar 24 jam kita harus mendampingi anak belajar. Pernah nggak orang tua menyampaikan demikian? Banyak, Mas